Shalom Bapak Ibu, pemuda-pemudi sahabat Delima. Pada kesempatan ini kita akan menyambut firman Tuhan yang menjadi khotbah pertaniangan pada Minggu Septuagesima. Diambil dari Kolose pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, terkhusus kepada pemuda-pemudi, saya akan memulai khotbah ini dengan pengandaian seorang petani. Seorang petani yang menanam benih dengan penuh pengharapan. Paulus juga menanam benih firman Tuhan di hati banyak orang. Petani tahu bahwa meskipun ia bekerja keras mengolah tanah, menyiram dan merawat tanaman, pertumbuhan dan hasil panennya tetap bergantung pada matahari dan hujan yang diberikan oleh Tuhan. Begitu pula dalam hidup kita ini, kita bisa berusaha dan menghadapi berbagai tantangan, tetapi pada akhirnya pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Sebab Dialah yang memberi pertumbuhan, Dia yang menopang kita saat lelah, dan Dia yang memastikan bahwa segala usaha kita dalam iman tidak akan sia-sia. Seperti petani yang menantikan panen dengan keyakinan, demikian juga halnya kita berharap kepada Tuhan karena Dia setia menepati janji-Nya. Di dalam ayat 24 Paulus menekankan bahwa ia bersuka cita dalam penderitaannya demi jemaat di Kolose, sehingga kita tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh Paulus tidaklah sia-sia, sebab Paulus menderita dengan tujuan memberitakan firman Tuhan, dengan tujuan melalui penderitaan dia itu mengikuti apa penderitaan yang dialami oleh Kristus dalam upaya penyelamatan umat manusia. Sehingga dalam frasa melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus bukan berarti pengorbanan Kristus tidak cukup, tetapi menunjuk pada penderitaan yang harus masih dialami oleh orang yang percaya pengikut Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab orang percaya juga dipanggil untuk mengalami penderitaan, karena itu adalah bagian dari mengikut Kristus. Di ayat 25 Paulus menegaskan bahwa pelayanannya bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena dia dipanggil, sehingga dia bertanggung jawab penuh sebagai seorang pelayan Tuhan untuk menyampaikan seluruh kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagian. Di ayat 26, apa yang dimaksud dengan rahasia tersembunyi? Jelas dikatakan itu merujuk kepada rencana keselamatan Tuhan yang dulu belum sepenuhnya dipahami oleh manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam diri Kristus. Rahasia ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, tetapi baru diungkapkan kepada orang-orang percaya di dalam perjanjian baru sampai kepada kita pada saat kini. Sehingga orang-orang kudus-Nya itu merujuk kepada umat Tuhan, yaitu orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus.
Di ayat 27 disinilah baru dibukakan apa yang dimaksud dengan rahasia itu. Rahasia itu adalah Kristus yang hadir di tengah-tengah umatnya, termasuk di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini adalah kebenaran besar yang diwahyukan dalam perjanjian baru, bahwa keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi juga bagi semua bangsa. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, berarti bahwa pengharapan sejati bagi kemuliaan kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di ayat 28 fokus utama pemberitaan Paulus adalah Kristus. Ia tidak hanya mengabarkan Injil, tetapi ia juga menasehati dan mengajar dalam hikmat agar setiap orang bertumbuh dalam iman dan mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Ini juga menunjukkan bahwa iman Kristen bukan hanya soal menerima keselamatan, tidak, tetapi juga pertumbuhan rohani menuju kedewasaan di dalam Kristus. Di ayat 29, Paulus menegaskan bahwa pelayanannya bukan hanya sekedar usaha manusiawi, bukan hanya sekedar kekuatannya, kepintarannya, kecakapannya dalam melayani, tidak. Tetapi dia meyakini dan mengimani ada kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Ada kuasanya yang bekerja dengan kuat, menunjukkan bahwa pelayanan yang sejati harus bergantung pada kekuatan Allah, bukan kekuatan diri sendiri. Kata ku pergumulkan, ku usahakan menunjukkan bahwa pelayanan itu membutuhkan kerja keras, tetapi dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pertanyaan khotbah ini menekankan dua hal, dan saya memfokuskan kepada orang tua dan pemuda. Yang pertama, relevansi bagi orang tua dalam mengasuh anak, dalam memimpin keluarga, mengayomi semua anggota keluarga. Kita tidak terlepas daripada tantangan dan rintangan, atau boleh juga kita sebut sebagai penderitaan yang harus kita jalani. Seperti Paulus yang bersukacita dalam penderitaan bagi jemaat, demikian halnya orang tua juga sering menghadapi tantangan dan pengorbanan membesarkan, mendidik anak-anak mereka. Mendidik anak dalam iman Kristen mengajarkan nilai-nilai moral dan membimbing mereka ke jalan yang benar, dan itu bukanlah tugas yang mudah tentunya. Namun para orang tua harus mengingat itu tidak sia-sia, tetapi itu akan menghasilkan generasi anak-anak kita yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang tua perlu bersabar dan bersukacita dalam perjuangan mereka, karena itu adalah bagian dari pelayanan bagi Tuhan, seperti Paulus yang menderita demi jemaat. Dan yang kedua, orang tua haruslah sebagai pelayan di tengah-tengah keluarga. Paulus mengatakan bahwa ia menjadi pelayan jemaat karena panggilan Allah. Orang tua juga dipanggil untuk menjadi pelayan dalam keluarganya, membimbing anak-anak mereka dalam firman Tuhan. Tugas ini bukan hanya sekedar memberi nafkah, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya, tetapi juga untuk memberikan ajaran rohani dan teladan hidup yang baik. Orang tua harus melihat peran mereka sebagai pelayan bagi Tuhan, bukan hanya sebagai pemimpin rumah tangga. Dan yang berikutnya, mengajarkan hikmat. Itu adalah salah satu tugas daripada orang tua. Seperti halnya Paulus menasihati, mengajar dalam hikmat, orang tua juga harus menasihati dan mengajar dalam hikmat, menanamkan kebijaksanaan kepada anak mereka, sehingga anak mereka bertumbuh dalam iman dan karakter yang kuat. Relevansi yang kedua yaitu bagi pemuda. Terdapat 3 hal. Yang pertama, menghadapi tantangan hidup dengan iman. Pemuda tentunya dalam masa pertumbuhannya, dari remaja sampai kepada pemuda, pasti akan mengalami tantangan dan rintangan juga. Bahkan akan mengalami tekanan dari teman sebaya dalam hal mencari jati diri, tantangan akademik, sekolah, dan godaan-godaan dunia lainnya.
Paulus mengajarkan bahwa semua tantangan itu, bahkan penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan iman, dan kita harus menghadapinya dengan sukacita dan ketekunan. Jangan menyerah saat menghadapi kesulitan. Gunakan tantangan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Hal yang kedua, menjadi generasi yang berani memberitakan Kristus. Pemuda pada hari ini sering takut untuk menunjukkan iman mereka di tengah dunia yang semakin sekuler. Pemuda diingatkan oleh Paulus, oleh firman Tuhan, bahwa Kristuslah yang menjadi pengharapan kita, dan kita harus berani memberitakan Kristus di tengah-tengah perjalanan iman kita kepada teman sebaya, kepada orang bahkan yang lebih dewasa daripada kita, melalui perkataan dan perbuatan kita. Pemuda juga ikut dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan terkhusus di media sosial. Kita boleh melihat perkembangan teknologi sekarang, pemuda-pemudi dengan jaringan yang mungkin dapat menerkam hal-hal lainnya. Ini hal yang salah satu yang harus diperhatikan. Sebab sebagai orang Kristen kita tidak boleh malu menjadi orang percaya. Mari para pemuda-pemudi menggunakan talenta, kreativitas, dan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Kristus, kasih, kerendahan hati, pengampunan, kesabaran, ketekunan, dan ketaatan. Hal yang ketiga, mengandalkan kuasa Tuhan dalam perjuangan. Paulus mengatakan bahwa ia berjuang bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi ia berkata itu semua oleh karena kuasa Tuhan. Pada hari ini pemuda sering mengandalkan diri sendiri dalam mengejar mimpi, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kesuksesan sejati datang dari Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan perjuanganmu, pemuda-pemudi. Jangan hanya mengandalkan kepintaran, kekuatanmu sendiri, tetapi ingat untuk senantiasa berdoa dan tetap beriman. Sehingga sebagai kesimpulan dalam khotbah ini, Kolose pasalnya yang pertama ayat 24-29 mengajarkan bahwa baik orang tua dan pemuda dipanggil untuk hidup dalam pelayanan kepada Tuhan, menghadapi penderitaan dengan iman, tantangan, rintangan, sehingga kita boleh bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Orang tua hendaknya bersabar dalam mendidik anak-anaknya dengan kasih dan hikmat, melihat tugas mereka sebagai panggilan dari Tuhan. Demikian halnya pemuda harus berani menghadapi tantangan hidupnya sendiri dan tetap setia kepada Kristus, mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala usaha mereka. Tetaplah teguh dalam iman, dan mari kita terus bertumbuh dalam Kristus, karena Dia adalah pengharapan kita yang sejati. Amin.